Halo semuanya, selamat datang di Hitori Aja, di mana kita bisa belajar bahasa Jepang sendiri aja. Kali ini kita belajar tentang kata kerja bahasa Jepang atau doshi bagian 3. Ada 2 poin yang akan kita pelajari di materi bagian 3 ini. Yang pertama, goi atau daftar kosakata yang akan diterapkan di materi ini. Dan yang kedua, partikel o dan partikel d yang biasanya menyertai kalimat kata kerja. Ja, hajimemashou. Daftar kata kerjanya langsung berbentuk mas. Dan semuanya sudah dipaparkan di materi sebelumnya. Kita fokus menghafalkannya agar mudah dalam menerapkannya ke kalimat. Kakimasu. Kaimasu. Kikimasu. Tabemasu. Nomimasu. Yomimasu. Mimasu. Gohan. Pan. Tamago. Niku. Sakana. Mizu. Gyunyu. Atau milk. Juice. Eiga. Ongaku. Zashi. Tegami. Terebi. Hon. Radio. Reporto. Eigakan. Koen. Mise. Restoran. Depato. Toshokan. Honya. Heya. Nah, ini daftar kosakata tadi. Coba hafalkan dulu sebelum kita masuk ke bagian oboemashou. Sebutkan kosakata berikut dalam bahasa Jepang. Junbi wa ii desu ka? Ja, hajimemashou. Kakimasu. Kaimasu. Kikimasu. Tabemasu. Nomimasu. Yomimasu. Mimasu. Gohan. Pan. Tamago. Niku. Sakana. Mizu.
牛乳 atau milk. Jus, eiga, ongaku, zasshi, tegami, terebi, radio, reporto, eigakan, koen, mise, restoran, departo, toshokan, honya, heya. Dekimashita ka? Yoku dekimashita. Sekarang kita belajar tentang partikel-partikel yang biasanya menyertai kalimat dengan kata kerja. Yang pertama, partikel O. Partikel O dibaca juga wo. Kalau kalian mengetik partikel ini lewat keyboard, maka kalian harus mengetik wo, bukan O. Partikel O punya beberapa fungsi, tapi di materi ini saya hanya akan menjelaskan satu fungsi dasarnya, yaitu sebagai penanda objek berupa aktivitas yang diekspresikan dengan kata kerja transitif. Apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya di kalimat berikut. Saya minum jus. Saya adalah subjek. Minum adalah predikat berupa kata kerja transitif. Dan jus adalah objek. Dari contoh kalimat ini, kita bisa lihat bahwa pola kalimat bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek, disingkat SPO. Tapi dalam bahasa Jepang polanya menjadi SOP. Mari kita bahasa Jepangkan contoh kalimat ini. Saya bahasa Jepangnya watashi. Minum bahasa Jepangnya nomimasu. Jus bahasa Jepangnya jusu. Mari kita masukkan kata-kata ini ke pola SOP. Subjeknya watashi, objeknya jusu, predikatnya nomimasu. Sekarang kita masukkan partikelnya. Kita sudah tahu setelah subjek pasti ada partikel wa. Dan setelah objek ada partikel o. Jadi kalimat utuhnya adalah watashi wa jusu wo nomimasu. Watashi wa jusu wo nomimasu. Saya minum jus. Kesimpulannya, posisi objek dan predikat antara bahasa Indonesia dan Jepang adalah terbalik. Kita masuk ke contoh berikutnya. Ibu membeli telur. Ibu subjek. Membeli predikat kata kerja transitif. Telur objek. Ibu bahasa Jepangnya okasan. Membeli bahasa Jepangnya kaimasu.
Telur bahasa Jepangnya tamago. Kita terapkan kata-kata ini ke pola bahasa Jepangnya menjadi Okaasan wa tamago o kaimasu. Okaasan wa tamago o kaimasu. Oh ya, kosakata tentang keluarga seperti ayah, ibu, dan lainnya sudah pernah dibahas di video Jikan to Katsudo. Silakan cek nanti jika belum mempelajarinya. Oke, satu contoh lagi. Ayah makan roti. Ayah subjek, makan predikat, roti objek. Ayah bahasa Jepangnya otousan. Makan bahasa Jepangnya tabemasu. Roti bahasa Jepangnya pan. Jadi bahasa Jepangnya ayah makan roti adalah otousan wa pan o tabemasu. Otousan wa pan o tabemasu. Otousan wa pan o tabemasu. Koko made wakarimashita ka? Kalau ada yang belum dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Dari ketiga contoh kalimat tadi, coba kalian sendiri yang membuat kalimat sesuai gambar yang ditampilkan. Perhatikan posisi subjek, objek, dan predikatnya. Jika kalian butuh waktu lebih lama, pause saja videonya. Junbi wa ii desu ka? Ja, hajimemashou. Watashi wa radio o kikimasu. Otouto wa terebi o mimasu. Oneisan wa zashi o yomimasu. Oniisan wa reporto o kakimasu. Yuki-kun wa gyunyu o nomimasu. Atau, Yuki-kun wa milk o nomimasu. Dekimashita ka? Yoku dekimashita! Sekarang kita belajar tentang partikel D. Fungsi partikel D juga banyak, tapi di pelajaran kali ini saya hanya akan menjelaskan satu fungsi saja, yaitu sebagai partikel untuk kata keterangan penunjuk tempat aktivitas. Partikel D bisa diartikan di dalam bahasa Indonesia. Untuk penempatannya, partikel D diletakkan setelah kata keterangan. Sedangkan kata keterangan diletakkan setelah subjek atau lebih tepatnya setelah partikel wa. Contoh, saya makan daging di restoran. Saya subjek, makan predikat, daging objek, dan restoran adalah kata keterangan atau spesifiknya kata keterangan tempat. Jadi pola bahasa Indonesianya adalah SPOK. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam kalimat bahasa Jepang kata keterangan diletakkan setelah subjek. Jadi polanya SKOP. Jadi bahasa Jepang untuk saya makan daging di restoran adalah watashi wa restoran
で肉を食べます。私はレストランで肉を食べます。Maaf jika panah-panahnya malah bikin bingung, tapi saya ingin memperlihatkan posisi kata bahasa Indonesia ke bahasa Jepangnya. Nah, sekarang kita bisa lihat partikel de diletakkan di depan keterangannya. Terbalik dengan bahasa Indonesia. Di restoran, jadinya restoran de. Oh ya, subjek watashi biasanya dihilangkan. Kenapa? Karena subjek yang sudah jelas biasanya tidak perlu diucapkan. Jadi kalimat saya makan daging di restoran bisa diterjemahkan menjadi restoran de niku o tabemasu. Restoran de niku o tabemasu. Contoh berikutnya. Saya mendengarkan musik di kamar. Bahasa Jepang dari kalimat ini adalah Watashi wa heya de ongaku o kikimasu. Watashi wa heya de ongaku o kikimasu. Watashi wa heya de ongaku o kikimasu. Atau cukup heya de ongaku o kikimasu. Heya de ongaku o kikimasu. Satu contoh lagi. Saya membeli ikan di toko. Bisa menerjemahkan sendiri ke bahasa Jepang? Ya, watashi wa mise de sakana o kaimasu. Watashi wa mise de sakana o kaimasu. Atau cukup mise de sakana o kaimasu. Mise de sakana o kaimasu. Wakarimashita ka? Jika sudah mengerti, yuk kita latihan. Di latihan kali ini caranya sama seperti sebelumnya. Buat kalimat berdasarkan gambar. Tapi kali ini tidak usah pakai subjek ya. Anggap saja semua kalimat bersubjek saya. Jadi tidak perlu disebutkan. Perhatikan juga posisi predikat, objek, dan keterangannya. Junbi wa ii desu ka? Ja, hajimemashou. Eigakan de eiga o mimasu. Doshokan de hon o yomimasu. Heya de tegami o kakimasu. Depato de terebi o kaimasu. Kouen de juice o nomimasu. Dekimashita ka? Yoku dekimashita! Akhirnya, pelajaran kali ini selesai. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Hitori aja dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Mata ne!